selama-lamanya. Jadi dia membawa darahnya sendiri naik ke atas surga dan membuk di atas tanah mezbah dan tutup pendamaian di kerajaan surga yang lingkungan kekal, biar kelepasan ini akan menjadi kekal, akan selama-lamanya. Dengan dia Tuhan Yesus menyelesaikan semua tugas yang di atas kerajaan surga. Jadi Tuhan mengampun dosa kita di atas kerajaan surga, artinya mengampun dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Dosa kita telah diampun untuk selama-lamanya. Kalau kita persembahkan korban karena dosa di dunia ini, itu pasti akan berlalu. Jadi kita butuh persembahan korban lagi. Tetapi kalau kita melakukan di atas kerajaan surga, itu akan menjadi selama-lamanya. Kita membaca Ibrani 10 yang tadi. Coba kita maju satu ayat pasal lagi ke Ibrani 10, maaf. Ibrani 10 ayat 1. Kalau kita baca Ibrani 10, Tuhan tidak akan berfirman yang susah dipercaya, tetapi apa dia berkata adalah gampang dimengerti. Dan dia mempentingkan satu hal kepada kita. Coba kita baca dan aku jelaskan. Ayat 1, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja yang keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Kata ayat 1, hukum Taurat bukan adalah yang benar. Artinya apa? Hukum Taurat hanya semacam sampel, bukan yang asli. Ini akan contoh untuk yang baik akan datang. Kalau kita datang ke market atau yang lain, kita coba dulu kan, kalau kita membeli rumah, pasti akan ada contoh rumah. Melihat dulu kan, seperti begitu hukum Taurat seperti contoh yang baik akan datang. Jadi kata yang lain, karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus mempersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka. Yang ini artinya apa? Yang bagian belakang ayat 1 ini, melalui hukum Taurat, artinya membunuh kambing atau sapi, mempersembahkan dengan darah. Ini arti itu. Dan setiap tahun terus menerus mempersembahkan. Ini artinya apa yang itu tadi, ya kan? Dan ini artinya apa? Ini hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ini artinya apa? Ya, ini memang semoga bapak-bapak dan ibu-ibu bisa memahami dengan baik-baik. Seperti yang tadi saya omong, kalau waktunya sudah berlalu, kuasa darah akan mengampun dosa aku, tapi bahasanya berlalu, aku harus mempersembahkan lagi dan berulang dan ulang terus menerusnya. Jadi artinya dengan hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Itu bisa diterima, bisa dipaham? Semoga itu bisa dipaham. Lalu ayat 2, sebab jika hal itu mungkin pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Ayat 2 ini katanya apa? Ya, memang ini kelihatannya agak susah, tapi yang sebenarnya akan gampang dimengerti. Ini akan dimulai sebab hal itu mungkin. Jika hal itu mungkin artinya apa? Kalau melalui hukum Taurat orang mempersembahkan korban karena dosa itu melalui membunuh domba atau sapi.
Tetapi katanya itu bukan hakikat bayangan asli, hakikat dari keselamatan yang akan datang. Dan dengan itu akan mengampun dosa satu demi satu, tetapi tidak akan menyempurnakan selama-lamanya. Jadi ayat 2, hal itu sebab jika hal itu mungkin, kalau bisa, artinya apa? Kalau bisa hukum Taurat mengampun dosa manusia satu kali untuk selama-lamanya, ini berarti yang penting kepada kita. Ini memang gampang dimengerti sebetulnya. Apa arti Ibrani kepada kita adalah artinya pasti akan ada caranya untuk mengampun dosa kita untuk selama-lamanya. Jadi ayat 2, kalau ada orang dapat keselamatan untuk selama-lamanya melalui mempersembahkan korban karena dosa seperti hukum Taurat, kalau ada, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tidak perlu lagi artinya, karena dosanya telah diampun. Artinya apa? Sudah selesai pengampunan dosa, jadi tidak perlu lagi berlanjut lagi. Semoga ini bisa dipercaya, diterima dan dipahami. Kalau selama-lamanya kalau kita bisa dibenarkan selama-lamanya untuk melakukan hukum Taurat, kenapa mempersembahkan korban itu akan terputus? Tidak akan putus kalau apa? Ini ayat 2 ini sudah berkata yang sama dengan ayat 1. Artinya apa? Melalui hukum Taurat, orang tidak akan dapat keselamatan Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi ayat 3, tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Artinya apa? Dengan korban pengampunan dosa. Karena dengan mengampun dosa, mengorbankan dosa, persembahkan karena dosa, tidak akan mengampun dosa selama-lamanya. Akhirnya mereka terus peringatkan itu. Ayat 4, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Jadi darah lembu atau domba jantan ini akan mengampun satu dosa atau dosa pertahunan, akan mengampun dosa yang berada di bawah lingkungan waktu, itu tidak akan mengampun dosa selama-lamanya artinya. Jadi ayat 5, karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Tuhan, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ya, kalau korban dan persembahan walaupun kurang tetapi masih berlaku untuk mengampun satu dosa, tetapi kenapa engkau, artinya Tuhan, menyediakan satu tubuh? Jadi apa kekurangan persembahan dan korban? Sejak zaman yang lalu, kebanyakan orang mempersembahkan, mengorbankan. Ada kekurangan apa? Ya, sebenarnya saya berdiri di depan kamera, video kamera, seorang yang tukang video kamera, dan ada beberapa orang, banyak orang menonton video ini. Ya, saya sekarang berhoppa hanya di depan video kamera ini, walaupun saya bertanya, tidak ada yang menjawab, tidak ada yang keluar masuk, saya tukar, saya pun masih kurang tahu apakah orang-orang pendengar bisa
memahami atau baik atau tidak, itu akan menjadi susah kepadaku, tetapi ya, aku akan mencoba terus akan jelaskan ya. Coba paham. Ya, akan lanjut ayat 5, korban dan persembahan. Korban dan persembahan. Memang ini aku berulang terus akan bosan, tetapi aku akan jelaskan lebih mendetail. Korban dan persembahan. Yang apa yang kekurangan? Yang adalah korban dan persembahan adalah tidak bisa mengampun semua dosa untuk selama-lamanya. Dosa yang aku telah berbuat sekarang ini, dosa yang aku berbuat sekarang, hanya itu saja bisa berampun. Dosa yang aku berbuat masa yang lalu, sekarang ini akan berbuat masa yang depan. Kalau aku mengumpulkan semua ini adalah dosa yang semuanya, tetapi dengan korban dan persembahan ini tidak akan mengampun semuanya. Mungkin ini dengan korban dan persembahan akan mengampun dosa hari ini atau kemarin, tetapi hukum Taurat, korban, persembahan, apa yang kesusahan, kekurangan daripada ini adalah tidak akan mengampun semua dosa sampai selama-lamanya. Semoga ini sudah dipercayai kepada bapa-bapa dan ibu-ibu. Ayat 5 katanya, jadi Tuhan tidak meminta lagi korban dan persembahan, tetapi engkau telah menyediakan tubuh. Ini tubuh artinya Yesus Kristus. Jadi korban dan persembahan akan mengampun dosa yang aku telah berbuat dosa. Tetapi kalau kami akan berbuat dosa di masa depan, kami masih butuh korban dan persembahan. Jadi Tuhan tidak menghendaki itu, tetapi Dia menyediakan satu tubuh, artinya Yesus. Dan artinya apa? Tuhan Yesus adalah sudah cukup sekali akan mengampun dosa kita untuk selama-lamanya dan semuanya. Saat ini, akhir-akhir ini, sudah banyak sekali ada orang percaya Yesus Kristus, dan bagaimana mereka percaya dan pikir adalah Tuhan Yesus telah mengampun dosaku, tetapi dosa yang aku berbuat di masa depan, bagaimana aku melakukan ini? Apakah aku meminta pengampun dosa, bertobat lagi? Sebenarnya kan orang percaya Yesus tapi masih pikir begitu. Tetapi Ibrani 10 dan Alkitab tidak berkata sedemikian. Kalau jika korban dan persembahan sudah bisa mengampun dosa sekarang ini dan masa yang lalu, tetapi Tuhan tidak mau itu. Karena itu tidak akan mengampun dosa selama-lamanya. Jadi Tuhan tidak menghendaki itu, dan Dia menyediakan satu tubuh, artinya Yesus Kristus. Artinya Yesus, kalau Yesus Dia sudah berfungsi sama dengan korban dan persembahan yang lalu. Artinya, Dia bisa mengampun dosa masa yang lalu dan saat ini saja. Kalau begitu, setahu kita gitu kan? Kalau begitu, kenapa Tuhan Yesus Allah mempersembahkan Yesus? Karena artinya Tuhan Yesus, tubuh Yesus sudah berbeda dari korban yang persembahan yang masa yang lalu. Ayat 6, kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Jadi artinya apa? Tuhan tidak menyenangkan untuk korban dan persembahan kita. Ayat 7, lalu aku berkata, sesungguh aku datang dalam gugulang kitab pada tulis tentang ayat 8. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun ini dipersembahkan menurut hukum Taurat. Ini semuanya yang sama kan? Tuhan tidak menyukai, menghendaki hukum Taurat, penghapus korban dan korban pengampunan dosa, korban pengampunan. Karena itu akan mengampun satu dosa saja, tetapi tidak akan mengampun selama-lamanya. Ayat 9, dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan. Yang kedua, dengan ini Tuhan Yesus datang untuk menggenapkan kehendak-Nya, melakukan kehendak-Nya. Dan pertama, ia hapuskan supaya
menegakkan. Yang kedua adalah kematian Yesus di atas kayu salib. Ayat 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ya saudara, zaman yang